Apa sih krisis problem? Krisis problem merupakan seksual harassment atau bisa disebut sebagai pelecehan seksual. Ini menjadi titik fokus utama bagi kami untuk ditanggapi. Kami ingin menciptakan sebuah perubahan kepada masalah tersebut yang dimana bagi kami masih sedikit sekali tanggapan dari orang sekitar. Kami tergerak dengan maraknya kasus pelecehan seksual yang semakin sering terjadi di Indonesia. Ironisnya, pelecehan terjadi tanpa harus memandang range umur korban. Hal tersebut akan dampak negatif bagi perempuan, baik secara fisik maupun psikis. Nah, kami ingin menjadi gerbang pelengkap bagi mereka yang merasa tidak mendapatkan keadilan mengenai perannya sebagai perempuan. Cenderung banyak laki-laki yang berkuasa dan memegang semua kendali, namun tidak dengan perempuan. Peran kami di sini adalah dengan memfokuskan antara masalah dan korban. Hal yang ingin kami lakukan sendiri, bebas untuk speak up tanpa harus dihakimi, berdamai dengan luka, serta menjadi teman kedua mereka dalam kehidupan sehari-hari. Intinya kami akan sangat tanggap dan serius mengenai masalah seksual harassment tersebut. Sekian, terima kasih. Target pertama, kita ingin membantu perempuan agar mendapatkan keadilan yang sesuai. Dan juga kita akan membantu meminimalisir angka pelecehan seksual. Juga menciptakan self-love antar sesama perempuan. Kita juga menanamkan arti penting untuk speak up dan membantu keluar dari lorong yang gelap. Jadi untuk kalian yang tidak berani berbicara tentang pelecehan seksual yang dialami, kalian bisa menggunakan produk atau aplikasi yang kita buat nanti. Dan juga kita akan menghilangkan konsep patriarki. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai purpose dan juga result kami. Ini merupakan informasi dari aplikasi kami ya. Jadi untuk purpose-nya, yang pertama kami ingin mengatakan say no to sexual harassment, yang dimana tujuan kami adalah ingin menurunkan tingkatnya angka pelecehan seksual di Indonesia. Selain itu, dengan fitur lainnya dari aplikasi kami berharap para wanita bisa memperjuangkan hak serta mimpinya sebagai seorang wanita. Nah, ketika beberapa wanita telah menggunakan aplikasi kami dan mereka telah merasakan benefitnya, maka bisa kami katakan bahwa kami telah menciptakan setidaknya sedikit perubahan terhadap kasus tersebut. Setelah itu, kami juga ingin menghilangkan yang namanya konsep patriarki di Indonesia, sehingga para wanita bisa merasakan nih yang namanya keadilan serta kesetaraan gender yang sama baik para perempuan maupun para laki-laki. Selain itu, juga membuat para wanitanya berdamai dengan diri sendiri, entah dari rasa luka maupun rasa trauma yang mereka miliki. Sehingga kedepannya mereka akan lebih menghargai diri sendiri dan juga mencintai diri sendiri. Jadi, tahap 1 merupakan bagian awal sebelum akses aplikasi kami, di mana nantinya akan dibuka oleh nama aplikasi kami. Lalu yang kedua, akan lanjut kepada registrasi bagi pengguna baru. Dan selanjutnya akan ada himbauan mengenai pemberitahuan dan persyaratan mengenai aplikasi kami. Dan yang terakhir, apabila semua sudah dilakukan, maka langkah terakhir tinggal pemilihan karakter virtual yang telah disediakan untuk memandu pengguna selama pemakaian aplikasi. Untuk karakter virtual ini, telah kamu tentukan beberapa karakter, namun bisa berlangganan khusus untuk menciptakan tema karakter sendiri. Nah, untuk fitur yang pertama adalah sexual harassment page. Jadi yang pertama adalah konsultasi your problem. Nah, di sini nantinya para customer bisa berkonsultasi nih mengenai masalah yang mereka alami, terutama pada kasus sexual harassment. Nantinya para AI atau mungkin karakter virtual yang mereka pilih itu akan membantu mereka. Nah, fitur kedua ini itu adalah ruang speak up. Nantinya itu para customernya ini itu bisa nih berspeak up mengenai masalah yang mereka alami mengenai sexual harassment. Mungkin di luar sana banyak para wanita yang takut untuk speak up karena merasakan tidak aman. Namun di sini kami menciptakan ruang speak up yang akan bersifat secara anonimus awalnya. Namun nanti di akhir proses akan ada yang namanya GN. Nah, GN ini itu adalah mengenai report or save. Jadi ketika mungkin para customernya ini merasakan bahwa speak up mereka ini itu harus lebih ditangani atau mungkin lebih diperhatikan lebih dalam, mereka bisa mereport, tapi dengan mengisi data-data diri yang harus mereka lengkapi.
Lalu apa mungkin mereka hanya ingin mengeluarkan unek-unek mereka dan mungkin merasa ini belum terlalu serius, mereka bisa hanya menge-save yang akan nanti masuk ke dalam history report mereka. Lalu juga ada laporan sexual harassment. Ini merupakan sebuah platform yang mana mungkinnya para wanita di luar sana atau mungkin siapapun lah yang melihat, merasakan atau mungkin mengalami pelecehan seksual, mereka bisa melaporkannya juga pada platform tersebut yang nantinya akan ditangani oleh pihak berwenang selanjutnya. Nah, untuk order page ini itu adalah tab selanjutnya. Ini itu lebih ke bagaimana cara melengkapi fiturnya saja. Di sini itu lebih melibatkan self awareness dan juga self love kepada diri para wanita. Untuk fiturnya itu yang pertama mereka bisa melakukan schedule melalui karakter virtual mereka yang akan membantu mereka mengelis schedule keseharian mereka. Lalu juga ada nih yang namanya journaling tentang mood or emotion. Mereka bisa berjournaling melalui berbagai pertanyaan atau mungkin berbagai fitur-fitur menarik untuk meninjau berapa banyak mereka merasakan kesenangan atau mungkin seberapa banyak mereka merasakan kesedihan. Lalu juga kami menyiapkan konten atau event education dan juga self love. Education ini itu mengenai sexual harassment atau mungkin sexual education, dan juga ada yang namanya self love di mana para wanita akan melibatkan antara rasa luka dengan rasa berdamai, yang dimana nanti ketika mereka bisa menerima hal kedua tersebut, mereka akan merasakan kehidupan yang lebih baik karena telah berdamai dengan masa lalu dan juga rasa luka yang telah mereka alami. Lalu juga ada visual relaxation, ini membantu mereka untuk merendam emosi, untuk mengkontrol emosi mereka. Jadi sehingga ketika mungkin mereka merasakan beban berlebihan di pikiran mereka, dengan visual relaxation ini itu mereka akan lebih merasakan ketenangan dan tidak akan memiliki emosi yang menggebu-gebu atau berlebihan. Lalu juga ada kurva. Nah, kurva ini itu lebih ke bagaimana mereka memperhatinjau seberapa sering aku merasakan self love, seberapa banyak aku merasakan rasa kesedihan, sehingga mereka bisa nih mengevaluasi diri mereka untuk kedepannya aku harus bisa lebih self love terhadap diri aku sendiri, kedepannya aku harus bisa lebih menghargai diri aku sendiri. Jadi dengan kurva ini itu akan membantu memperhatinjau seberapa banyak mereka merasakan kesenangan atau mungkin kesedihan pada diri mereka sendiri.